Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah pencipta langit dan bumi ini, Tuhan yang selalu mengasihi dan beserta kami bersyukur untuk penyertaan, pimpinan dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah quote mengatakan bahwa kesederhanaan merupakan esensi dari kebahagiaan. Ada banyak orang yang menjadi tidak bahagia hidupnya karena selalu ingin lebih daripada sederhana. Keterikatan pada materi menjadikan hidup merasa tidak tercukupi dan hati jauh dari rasa bahagia. Sebaliknya, ketidakterikatan pada materi membuat hati kita lebih bisa merasa puas dan bersyukur. Kesederhanaan adalah hal yang penting dalam hidup kita. Ada manfaat yang luar biasa dari sikap sederhana, yaitu stres menjauh dari pikiran. Kita menjadi lebih fokus pada hal-hal yang penting, pada keluarga kita, pada hubungan yang baik, dan pada pelayanan kepada sesama. Sikap sederhana membuat kita menjadi lebih menghargai apa yang kita miliki dan dapat mensyukuri semua karunia Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-7 ini tertulis, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, ada satu hal yang sangat mencolok, satu hal yang sangat berbeda, yang selalu menjadi hal yang sangat menarik dan menjadi perhatian kita. Kadangkala dijadikan bahan hinaan orang, tapi di sisi lain menjadikan kita sadar akan esensi yang penting dalam kehidupan. Satu hal yang berbeda dan menarik itu adalah kelahirannya yang terjadi di sebuah kandang binatang dan palungan yang menjadi tempatnya berbaring. Kelahirannya begitu sederhana. Betapa seorang raja di atas segala raja, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal itu, mau lahir dalam kesederhanaan. Ia tidak memilih untuk lahir di istana atau tempat yang jauh lebih baik dan mewah, tapi ia memilih sebuah tempat yang kotor dan wadah makan ternak untuk menjadi alas tidurnya. Ketika para malaikat bernyanyi di hadapan para gembala, sukacita sorga itu dibarengi dengan berita bahwa seorang bayi, Sang Juru Selamat, Kristus, Tuhan, lahir di Betlehem, terbungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mengapa Allah yang Maha Kuasa itu memilih tempat yang demikian? Salah satu jawabannya adalah karena ia mau menunjukkan dan mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan dalam hidup serta kerendahan hati dalam menjalani kehidupan. Terlalu sering kita berpikir jauh melampaui kesederhanaan. Kita ingin sesuatu yang kelihatannya wow. Kita ingin kemewahan. Kita ingin hal-hal yang dapat menarik perhatian orang, yang membuat orang
respek secara lahiriah. Tapi kita belajar dari Tuhan yang lahir datang dalam kesederhanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah hari-hari ini kita terikat dengan pikiran yang membuat kita pusing karena kita ingin tampil wow di hadapan orang lain, tampil mewah, tampil kelihatannya menarik secara lahiriah dan materi? Mari kembali kepada esensi dari kehidupan yang ditunjukkan oleh Tuhan, sebuah kesederhanaan yang perlu kita teladani dan praktekkan dalam hidup kita. Bersyukur selalu untuk segala sesuatu dan miliki hati yang merasa puas atas segala berkat karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang sungguh nyata. Engkau memberikan teladan bagi kami hidup dalam kesederhanaan. Kedatangan-Mu ke dunia tidak diwarnai dengan kemewahan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kebendaan dan materi yang dipuja-puja orang. Tapi kedatangan-Mu diwarnai dan diliputi dengan kesederhanaan yang menunjukkan kerendahan hati-Mu, ya Allah. Engkau Allah yang maha agung, tapi Engkau juga Allah yang rendah hati, yang mau dan rela merendahkan diri-Mu, memberikan teladan bagi kami, memberikan kami pengertian akan esensi dari kehidupan ini. Ampuni kami kalau selama ini kami terfokus pada hal-hal materi dan semua hal lahiriah yang membuat kami mengalami kesulitan dan masalah, stres, depresi karena keinginan-keinginan kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kemenangan, pertolongan yang ajaib, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kita, dan persekutuan penghiburan dengan Roh Kudus, Allah yang beserta kita, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.